Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Teguran dan Hajaran Kasih. Kita akan belajar dari jemaat di Laodikia. Kita akan baca dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah dirimu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Laodikia adalah salah satu dari ketujuh jemaat yang mendapatkan surat dari Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos, yang diperintahkan Tuhan untuk mengirim surat kepada ketujuh jemaat. Nah, jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang merasa sombong. Nah, karena mereka merasa memiliki segalanya. Katakan bahwa dia memiliki segalanya dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka menganggap kekayaan dan kemakmuran itu adalah bukti bahwa Allah berkenan dan memberkati kehidupan mereka. Mereka menilai diri mereka terlalu tinggi. Mereka membangun kepercayaan diri di atas kekuatan manusiawi mereka. Karena itu Kristus merasa muak dengan sikap mereka yang merasa diri tidak kekurangan apa-apa. Bahkan Kristus akan memuntahkan mereka. Namun demikian, Kristus berharap dan menunggu supaya mereka bertobat. Karena itulah, katakan tadi di ayat yang ke-19 bahwa Kristus itu menegur dan menghajar mereka supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran dan hajaran Tuhan itu satu-satunya tujuannya adalah supaya orang itu bertobat, dan semuanya didasari oleh dorongan kasihnya yang sangat besar. Jadi teguran dan hajaran Tuhan itu justru adalah pernyataan kasih untuk membawa pertobatan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya pun kita tidak luput dari kesalahan. Dan kalau kita terus-menerus di dalam kesalahan, di dalam dosa, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak bertobat, maka pasti Tuhan juga akan menegur kita. Pastinya Tuhan tidak akan menegur secara langsung dengan suara yang audible yang bisa kita dengar, tapi mungkin lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, lewat khotbah di dalam ibadah, atau lewat saudara-saudara seiman kita, atau bisa jadi juga lewat persoalan, lewat masalah yang kita hadapi. Dan kita harus memahami bahwa kalau itu semua adalah teguran Tuhan, maka satu-satunya maksud Tuhan adalah supaya kita bertobat. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan dikatakan di ayat berikutnya, di mana ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Tentu kalau anak itu bersalah. Kalau anak itu memang membutuhkan hajaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang di dalam keadaan yang bersalah di hadapan Tuhan dan Tuhan menegur, mari seperti apa yang dinasihatkan kepada jemaat di Laodikia tadi, ya, rendahkanlah hatimu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jangan sampai emosi negatif menguasai kita, ya, dan bahkan kita menolak setiap teguran dan hajaran Tuhan.
maka kita akan makin bersalah, juga ajaran Tuhan akan makin keras kita alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima kalau kita mendapatkan teguran atau ajaran dari Tuhan, baik lewat firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca atau lewat apapun, mari kita merelakan hati kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan perlu kita meminta pengampunan dari Tuhan, dan kemudian kita bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Sebab inilah yang memungkinkan kita beroleh kekayaan rohani dan kepuasan yang sejati. Dan kita percaya bahwa tidak ada maksud yang buruk dari setiap ajaran dan teguran Tuhan, tetapi justru sebaliknya, ada maksud yang sangat baik dari Tuhan yang didasari dengan kasih-Nya yang besar untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami punya Bapa yang sangat baik dan mengasihi kami. Ya Tuhan, jikalau saat ini kami bersalah, kami sedang tidak melakukan kehendak-Mu, mari Bapa, buat kami sadar dan peka akan teguran dan ajaran Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami teguran kasih dari Tuhan, dan kami merelakan hati kami, merendahkan hati kami, dan kami mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu hari ini, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami yang kami imani di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.